Demo di DPR 1 Februari melaksanakan demo di gedung DPRD Jawa Timur diwarnai dengan orasi, teatrikal, serta penyiraman air mineral oleh demonstran kepada salah satu anggota dewan yang menemui mereka. Demo hari Jumat tersebut dilaksanakan tepat setelah sholat Jumat, mundur beberapa jam dari jadwal yang ditentukan. Peserta demo berasal dari beberapa lapisan masyarakat dan daerah. Mereka mendapat pengawalan penuh dari anggota kepolisian yang berjaga dari pagi hingga sore hari. Jumlah peserta demo yang nampak hadir sekitar 300-800 orang dengan menggunakan baju atau kaos warna hitam. Sedangkan dari pihak aparat kepolisian dari Brimob sampai Polantas juga diterjunkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengawal kegiatan demo kemarin. Salah seorang peserta demo yang bernama Matthew ketika diwawancarai Gemelan mengatakan, Mas, saya dari gemelan.com wawancara berkenaan dengan demo siang hari ini pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 tepat di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan siapa ini? Panggil saja nama saya Matthew. Saya anggap aja saya adalah mahasiswa dari kampus tertentu. Baik. Ya, lanjut. Tujuan demo ini apa dan apa harapannya? Tujuan yang pertama adalah saya sebagai mahasiswa justru merasa sakit hati ya, plus kecewa dengan kebijakan Presiden Prabowo yang dimana menyangkut efisiensi dan danantara yang bagi saya itu sangatlah tidak masuk akal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, overall tujuan dari demo ini adalah ya pada dasarnya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, bukan hanya di Surabaya tapi saya percaya seluruh Indonesia. Kurang lebih begitu sih, Pak. Terus bagaimana dengan kemarin yang sudah pernyataan mahasiswa yang sudah diterima oleh Mensesnek kemarin, tuntutan kemarin kan dijangka waktu 2 hari ya. Nah, tanggapannya bagaimana? Mengingat saya sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintahan ataupun administrasi baru, saya tidak percaya sama sekali. Bahkan diktator seperti Prabowo pun tidak akan melihat pernyataan yang diajukan oleh kami mahasiswa. Saya tidak percaya itu. Gak akan melihat lah istilahnya, gak akan. Harapannya ke depan apa yang sebenarnya paling diinginkan terhadap perubahan ini? Kan ingin perubahan ya. Yang paling diinginkan apa deh? Yang paling diinginkan dari perspektif saya sebagai mahasiswa adalah berhentikan program makan bergizi gratis. Itu pertama. Karena saya punya alasan kuat. Program makan bergizi gratis itu nggak ada gunanya. Alih-alih bergizi itu menyebabkan keracunan, seperti yang panjenengan udah lihat berita-berita akhirnya di banyak siswa SD yang keracunan. Itu yang pertama. Kedua, tolak proyek yang tidak ada faedahnya untuk masyarakat, misalnya IKN, danantara ataupun sebagainya. Dan juga tolak kebijakan akan efisiensi ini, karena ini sama sekali tidak mengubah masyarakat akan menjadi lebih bahagia ataupun maju, malahan menjadi lebih melarat. Itu sih. Dengan banyak demonya dan grafiti yang bertuliskan Adri Jokowi, bagaimana pendapat Anda? Saya setuju akan hal itu, karena yang pertama, sosok Jokowi bagi saya adalah sosok muka dua. Dan saya punya alasan kuat untuk itu. Yang pertama, dia bisa saja menyamar ya dari manusia yang biasa saja, dari pedagang kayu, akan tetapi kita tidak tahu sebenarnya bahwa dia itu adalah seorang monster. Bagi saya dia adalah seorang monster yang dimana untuk meraih apapun, bahkan setelah pos presidensinya dia masih ikut andil dalam pemerintahan. Justru saya merasa khawatir akan pemerintahan kita yang dimana apakah presiden kita ini satu atau dua, dimana Jokowi sendiri juga pernah berkata saya tidak ingin menjabat 3 periode, akan tetapi dengan terpilihnya anak sulung ya nggak masuk akal sih bagi saya sih, Pak. Satu hal yang menjadi harapan saya dari demo ini adalah semoga
Semoga. And I want to direct it to the international community, especially to those in ABC Australia, CNN, MSNBC, especially those in Singapore and Malaysia. I hope y'all make cover of whatever the fuck is happening in our country. Okay? This is as the result that you befriend with a literal maniac. You befriend with a literal dictator. You befriend with a literal dictator, bro. You befriend with a literal. I mean, why on earth would you befriend with a former general who's been suspected as a killer back in 98, back in 99? I mean, why? And that's why I urge the international community to basically just make a cover on this news, on whatever the fuck is happening with our land. Long live democracy. I think it's enough ya. Oke. Thank you. Thanks a lot. Mbak, saya dari Kempan.com. Mbaknya dari mana? Terus tujuan demo ini dalam rangka apa, Mbak? Oke, Rosidah Hekawati nama saya dari Aliansi Rakyat Menggugat. Yang jelas saya tujuan adalah bagaimana caranya Indonesia berkedaulatan kembali, kan begitu. Karena terus terang saya tidak ingin Indonesia dijajah oleh Cina. Ini mengerikan, saya tidak bisa membayangkan anak cucu kita bagaimana. Yang jelas kan gitu, tujuan yang harus diperjuangkan mulai detik ini tetap istiqomah, adili Jokowi, Fufu Fafa, karena itu rentetan dari kehancuran semuanya. Itu saja. Prabowo berani mengadili Jokowi dan Fufu Fafa, baru kami rakyat Indonesia percaya. Oke, ada lagi? Terima kasih. Oke. Selamat berjuang. Oke, terima kasih. Kan nama saya dari mana dan tujuannya demo ini apa, tentunya apa? Baik, Pak. Jadi nama saya Nacung. Saya di sini sebagai masyarakat sipil, Pak. Jadi kita ke sini tidak lain tidak bukan karena ini, Pak. Kita ingin memperjuangkan terkait peraturan efisiensi anggaran yang dimana kita gimana, Pak ya? Menurut kita itu terkait programnya itu perlu dievaluasi lagi, Pak. Karena jika arahnya ke pendidikan itu adalah sebuah kesalahan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang harus diutamakan menurut kita, Pak. Karena jika kita menginginkan suatu kemajuan di bangsa kita, maka yang harus diutamakan adalah pendidikan. Maka sudah sewajarnya kita mempermasalahkan terkait efisiensi anggaran di pendidikan, Pak. Karena itu tadi di program makanan gratis itu menurut saya kurang tepat sasaran, Pak. Karena jujur, Pak, di program makanan gratis itu semuanya itu dipukul rata. Entah itu yang anak sekolah miskin, anak sekolah kaya, itu semuanya mendapatkan makanan gratis, yang mana itu kurang efektif, terlalu buang-buang anggaran. Akan lebih maksimal lagi kalau misalkan anggarannya itu dialihkan ke orang yang memang membutuhkan, Pak. Seperti itu, Pak. Maka dari itu kita ingin menyuarakan di sini. Kita ingin menuangkan semua apresiasi, aspirasi kita di sini, Pak. Untuk apa? Untuk Indonesia, Pak. Oke. Seperti itu. Bagaimana dengan tanggapannya Ade ini terhadap grafiti yang bertebaran di Indonesia mengenai tulisan Adili Jokowi? Adili Jokowi, Pak. Menurut saya ini saya tidak bisa menyalahkan, tapi saya juga tidak bisa membela, Pak. Di satu sisi rakyat memang sangat kecewa, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menyalahkan secara sepihak dari pihak Jokowinya, karena dia kan sudah tidak menjabat sebagai presiden, Pak. Tapi rakyat juga itu saya melihatnya lebih ke arah bentuk pengekspresian kekecewaan, Pak, daripada rakyat itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Pancasila. Kami dari Satma Pemuda Pancasila Surabaya bersama dengan Komisariat Satma UHT. Kami di sini bertujuan pasti mengawal. Ya, nggak sendirian, saya dengan Pak Kevin, ada Ketua Ruben, OKK saya, ada juga Kartika Strat, ada juga Ketua Komisariat. Monggo, Be. Kami dari elemen Satma Surabaya tentu mendukung kegiatan
demokrasi yang dilakukan oleh pemuda di Surabaya, namun kita dengan elemen kedamaian, menjaga kebersihan, serta menjaga berkesinambungan sesama pemuda di Surabaya. Ya pokoknya intinya di sini kita mengawal terkait demokrasi, hak demokrasi teman-teman, yaitu kebebasan dalam berbicara, itu memang didukung juga oleh konstitusi kita bahwa itu adalah hak, dan kita di sini intinya mengawal jangan sampai terjadi kikisruan dan lain-lainnya, termasuk juga untuk kebersihan saling kita jaga bareng-bareng. Kita mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman terkait pengaspirasian mereka tentang keresahan mereka. Ya, untuk dari saya itu selain mengawal, kita juga harus menjaga kebersihan di depan kantor DPR ini, karena kita datang bersih, pulang juga harus bersih. Maka dari itu kami juga menghimbau pada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kota Surabaya, wabil khusus untuk Jawa Timur, agar tetap membersamai kami seluruh pemuda-pemuda dengan menyuarakan pendapat aspirasi yang kondusif, tidak ada representatif terhadap aparat maupun hal-hal yang merugikan. Untuk hal itu, saya Sapa Pemuda Wayang Kota Surabaya terus mendukung dan terus bergerilya untuk Jawa Timur. Mereka.